Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya, Siti Hairiah Batubara dan juga Retno Fitrianti, yang akan memaparkan pemanfaatan buah jeruk lokal sebagai koagulan pada sari tempe. Adapun yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa koagulan yang merupakan bahan untuk mendenaturasi protein sehingga nanti bisa membentuk GERD, yaitu gumpalan. Ini bisa dalam bentuk alami maupun bentuk sintetik. Secara sintetik, kita bisa memanfaatkan kalsium sulfat dan juga asam cuka, sedangkan secara alami kita bisa menggunakan buah-buah yang mengandung sitrat. Nah, beberapa buah yang mengandung sitrat, salah satunya jeruk. Sari jeruk ini sudah dimanfaatkan sebagai koagulan pada pembuatan keju segar dan juga pembuatan keju mozzarella serta pembuatan tahu. Nah, jenis jeruk lokal lainnya yang kita bisa manfaatkan adalah limau, jeruk nipis, dan juga jeruk lemon lokal. Nah, limau ini mengandung asam sitrat dan juga asam ascorbat dengan pH sekitar 2,5, sedangkan jeruk nipis mengandung asam sitrat dan asam ascorbat dengan pH 2,51, sedangkan jeruk lemon berkisar antara 2 sampai 3,5 pH-nya dan mengandung asam sitrat. Nah, dengan demikian ketiga jenis jeruk lokal kita ini bisa kita manfaatkan sebagai sebagai koagulan alami. Nah, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jenis koagulan, yaitu tiga jeruk tersebut, dan konsentrasi manakah yang bisa memberikan rendemen tertinggi dengan mutu rendemen terbaik. Penelitian ini berupa penelitian eksperimental dengan rancangan percobaan rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor ya. Faktor pertama adalah jenis koagulan dan juga faktor kedua adalah konsentrasi koagulan. Nah, masing-masing faktor terdiri atas 3 taraf dan ada 2 kali ulangan. Nah, untuk pengambilan contohnya dilakukan secara purposif, di mana purposif dilakukan untuk bahan dan proses, sedangkan secara random atau acak untuk pengambilan contoh pada perlakuan. Pengujian yang dilakukan meliputi uji kimia berupa pH, kemudian uji protein, dan juga uji rendemen. Sedangkan analisis data nanti dilakukan analisis varian untuk melihat pengaruh dari 2 faktor tersebut serta interaksinya, dan jika nanti terdapat pengaruh dari masing-masing faktor tersebut, maka dilakukan uji lanjut berupa uji DNRT. Nah, hasil penelitian dari sisi mutu kimia menunjukkan yang pertama kita lihat dari aspek derajat keasaman, maka di sini terlihat bahwa rata-rata pH dari konsentrasi jeruk dan jenis jeruknya menurun ya seiring dengan pertambahan konsentrasi jeruknya. Dari sisi ANOVA-nya yang berpengaruh ya yang berpengaruh terkait dengan derajat keasaman ini hanya konsentrasi koagulan. Sedangkan dilakukan uji lanjut terhadap konsentrasi koagulan tersebut, uji lanjut tersebut menunjukkan bahwa koagulan pada konsentrasi 4% dengan 3% serta 4% dengan 2% menunjukkan perbedaan yang nyata. Sedangkan untuk 3% dan 2% tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Selanjutnya untuk uji kadar protein, di sini juga memperlihatkan bahwa kadar protein itu semakin menurun dengan meningkatnya konsentrasi dari koagulan. Dari uji ANOVA ternyata kadar protein tidak ada baik jenis, konsentrasi, dan interaksi dari 2 faktor tersebut itu tidak ada yang berpengaruh. Ya, tidak ada yang berpengaruh nyata terhadap kadar protein. Dari sisi rendemen, ketika dilakukan
penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa semakin rendemen itu semakin menurun dengan penambahan konsentrasi yang berbeda dengan semakin meningkatnya konsentrasi dari koagulan tersebut. Nah, hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa hanya konsentrasi koagulan yang berpengaruh nyata terhadap rendemen yang dihasilkan. Dan selanjutnya hasil uji Duncan menunjukkan bahwa hanya koagulan antara koagulan 3% dan 2% yang menunjukkan perbedaan yang nyata. Kemudian dari sisi mutu organoleptik, kita lihat dari sisi aromanya, aroma untuk mutu hedonik di sini semakin tinggi konsentrasi, mutu hedoniknya semakin tinggi nilainya untuk masing-masing jenis koagulan. Dan juga secara uji hedonik di sini juga memperlihatkan bahwa hanya untuk yang 3%, hanya untuk pada konsentrasi 3%, uji hedoniknya menunjukkan tingkat kesukaan yang semakin baik. Dari sisi ANOVA untuk mutu hedonik hanya konsentrasi koagulan yang berpengaruh nyata, sehingga uji Duncan-nya menunjukkan bahwa antara konsentrasi koagulan 2% dan 4%, serta 3% dan 4% yang memberikan perbedaan yang nyata. Adapun untuk uji hedonik, ANOVA-nya menunjukkan bahwa konsentrasi koagulan yang berpengaruh nyata, demikian juga untuk uji Duncan-nya, konsentrasi koagulan 2% dan 4%, serta 3% dan 4% itu yang menunjukkan perbedaan yang nyata. Dari sisi warna, untuk mutu hedonik, warna dari 3 konsentrasi dan 3 jenis koagulan ini rata-rata menunjukkan hasil yang tidak terlalu jauh, hanya terlihat di konsentrasi 2%. Untuk jeruk lemon menunjukkan mutu hedonik dengan nilai tertinggi. Nah, dari sisi ANOVA, semua baik jenis koagulan, konsentrasi koagulan, serta interaksinya tidak berpengaruh nyata. Demikian juga untuk uji hedonik. Di sini untuk uji hedonik memperlihatkan bahwa di konsentrasi 3% untuk jeruk limau yang menunjukkan hedonik warna yang disukai ya di 4,26. Namun dari sisi ANOVA-nya baik jenis, konsentrasi, dan interaksinya tidak berpengaruh nyata terhadap uji hedonik. Kemudian dari sisi tekstur, untuk mutu hedonik teksturnya, grafik menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi, maka hasil mutu organoleptik, mutu hedonik tekstur menunjukkan semakin tinggi nilainya. Di sini juga memperlihatkan pada konsentrasi 4% untuk jeruk lemon menunjukkan nilai paling tinggi di nilai 3,58. Dari sisi ANOVA, ternyata hanya konsentrasi koagulan yang berpengaruh nyata, dan kemudian hasil Duncan juga menunjukkan konsentrasi 2 dan 4%, serta 3 dan 4% yang menunjukkan perbedaan yang nyata. Dari sisi hedonik tekstur juga memperlihatkan di konsentrasi 2%, konsentrasi 2% ini yang menunjukkan tingkat kesukaan panelis ya yang paling tinggi di antara konsentrasi lainnya, dan ini baik jeruk lemon dan jeruk lemon dan juga jeruk limau yang menunjukkan kesukaan tertinggi yaitu 4,24. Dan hasil ANOVA menunjukkan bahwa hanya konsentrasi koagulan yang berpengaruh nyata, dan Duncan-nya menunjukkan konsentrasi 2 dan 4 serta 3 dan 4 yang memberikan perbedaan yang nyata. Selanjutnya kita melihat hasil dari uji organoleptik terhadap rasa. Secara mutu hedoniknya, di sini di grafik ditunjukkan bahwa di konsentrasi 2%, nilai tertinggi untuk mutu hedonik rasa diperoleh oleh
jeruk lemon dengan nilai 3,70, dan hasil ANOVA menunjukkan hanya konsentrasi koagulan yang berpengaruh nyata, dan uji Duncan-nya menunjukkan konsentrasi 2 dan 4 dan 3 dan 4 itu yang memberikan perbedaan yang nyata. Dari sisi hedonik rasa, di konsentrasi 3%, yaitu oleh jeruk lemon, merupakan nilai tertinggi, di mana untuk hedonik rasa ini, nilai yang diberikan penulis menunjukkan angka agak suka sampai dengan suka. Adapun hasil ANOVA menunjukkan konsentrasi koagulan yang berpengaruh nyata. Sedangkan uji Duncan-nya menunjukkan bahwa konsentrasi 2 dan 4 serta 3 dan 4 itu berbeda nyata. Nah, dari hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa jenis koagulan ternyata tidak berpengaruh nyata terhadap baik parameter uji kimia dan juga uji organoleptik. Sedangkan konsentrasi koagulan itu berpengaruh nyata terhadap uji kimia, khususnya derajat keasaman dan rendemen, namun tidak kepada uji kadar proteinnya. Sedangkan pada uji organoleptik, konsentrasi koagulan itu berpengaruh nyata terhadap uji mutu hedonik maupun uji hedonik khususnya di aroma, tekstur, dan rasa. Sedangkan interaksi antar jenis konsentrasi dan koagulan tidak berpengaruh nyata terhadap parameter mutu kimia dan juga mutu organoleptik. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan jenis dan konsentrasi koagulan terbaik adalah pada jeruk lemon dengan konsentrasi 2%, karakteristik rendemennya pH memiliki nilai 3,01, kadar proteinnya 16,91, rendemen yang dihasilkan 4,43%, dan aroma rendemen itu agak harum jeruk ya dengan nilai 3,36, dan warna rendemen itu putih agak kuning dengan nilai 4,22, tekstur rendemennya agak lembut yaitu nilainya 3,34, serta rasa rendemennya agak pahit hingga tidak pahit, ya berkisar nilai 3,70. Demikian hasil penelitian yang kami lakukan. Semoga penelitian ini bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.